semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Mulydia Ariati Hakim. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tanjung Pura, Angkatan 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi menurut para ahli. Mau tahu kelanjutannya? Saksikan sampai akhir ya. Nah, masuk ke teori yang pertama. Teori yang pertama ada teori komunikasi behaviorisme. Teori komunikasi behaviorisme merupakan teori yang dikemukakan oleh ilmuwan yang berasal dari Amerika bernama John Broadus Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Teori ini berisi tentang semua tindakan atau perilaku yang mencakup antara tindakan respon atau balasan terhadap suatu hal yang diberikan atau juga bisa dianggap dengan rangsangan. Artinya adalah teori ini menganggap semua tindakan memiliki balasan yang berbentuk respon. Nah, masuk ke teori berikutnya. Teori berikutnya adalah teori komunikasi interpersonal. Teori komunikasi interpersonal merupakan teori yang mempelajari interaksi antar individu dalam konteks sosial. Menurut Erwin Pace, komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar individu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang mana komunikasi ini mengharuskan mereka untuk saling bertatap muka dan lawan bicaranya dapat memberikan tanggapan secara langsung, berurutan, atau bersamaan. Selanjutnya ada teori komunikasi operant conditioning. Teori komunikasi operant conditioning merupakan teori pembelajaran yang dikembangkan oleh B.F. Skinner. Teori ini dipahami sebagai suatu proses yang membantu memotivasi perilaku yang dapat menyebabkan perilaku tersebut berulang atau hilang. Penerapan teori komunikasi ini melibatkan penggunaan penguatan positif dan penguatan negatif dalam beberapa kasus untuk memotivasi dan membentuk perilaku komunikasi yang diinginkan. Nah, kita lanjut ke teori komunikasi Laswell. Teori komunikasi Laswell adalah teori yang dicetuskan oleh Harold Laswell yang berfokus pada 5 elemen penting dalam proses komunikasi, yaitu siapa atau who, berbicara apa, says what, dalam saluran yang mana, in which channel, ditunjukkan untuk siapa, to whom, dan apa pengaruhnya, what the effect. Teori yang kelima ada teori komunikasi sibernetik. Teori komunikasi sibernetik merupakan teori yang dikembangkan oleh ahli matematika Norbert Wiener pada tahun 1948. Teori ini berfokus pada hubungan antara komunikasi dan sistem kendali dalam suatu sistem. Teori ini menggabungkan prinsip-prinsip sibernetik untuk memahami komunikasi dan kontrol sistem. Sibernetik adalah studi tentang sistem, kontrol, dan umpan balik dalam berbagai konteks, termasuk komunikasi. Selanjutnya, masuk ke teori yang keenam, yaitu teori komunikasi massa. Teori ini merupakan teori yang pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz pada tahun 1974. Teori ini mempelajari bagaimana media massa mempengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat memproses informasi dari media massa. Teori ini juga merupakan suatu proses di mana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi besar menyusun suatu pesan dan mengirimkannya melalui media massa kepada khalayak umum. Selanjutnya ada teori yang ketujuh, yaitu teori komunikasi informatif. Teori komunikasi ini merupakan bagian dari salah satu teori komunikasi klasik yang ditemukan oleh Claude Shannon pada 1949 dan Warren Weaver pada tahun 1949 juga. Teori komunikasi informatif ini berpendapat bahwa komunikasi adalah perantara antara pesan dan bagaimana perantara tersebut menggunakan saluran dan media yang ada. Teori ini berfokus pada bagaimana informasi disampaikan, diterima, dan diproses dalam komunikasi. Oke, masuk ke teori yang ke-8, yaitu teori agenda setting atau agenda setting theory. Teori ini dikembangkan oleh Maxwell M. Combs dan Donald Shaw. Teori ini menyatakan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menentukan agenda publik dengan menentukan topik atau isu yang diberitakan, yang pada gilirannya mempengaruhi perhatian masyarakat. Oke, selanjutnya masuk ke teori yang ke-9, yaitu teori komunikasi intrapersonal. Teori ini merupakan suatu bentuk komunikasi yang terjadi dalam diri individu, atau dengan kata lain, suatu proses komunikasi dengan diri sendiri. Setiap individu berperan sebagai komunikator dan komunikan. Dia berbicara pada dirinya sendiri. Beberapa contoh komunikasi intrapersonal adalah berpikir, melamun,
diam, menulis, introspeksi diri, dan meditasi. Tujuan dari komunikasi intrapersonal ini adalah untuk mengenal diri sendiri dan juga menciptakan kesempatan untuk berbicara dengan diri sendiri. Nah, masuk ke teori komunikasi yang ke-10 nih, yaitu teori komunikasi birokrasi. Teori ini merupakan teori yang berfokus pada hubungan antara komunikasi dan struktur birokrasi dalam organisasi. Teori ini menekankan pentingnya komunikasi yang efektif untuk memastikan tugas-tugas organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Oke, kita lanjut ke teori yang ke-11, yaitu teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1925. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan. Pengalaman melalui observasi dan pengamatan terhadap suatu pesan yang disampaikan menjadi suatu hal yang penting dalam teori ini. Selanjutnya, teori yang ke-12 yaitu teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari berkomunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Teori ini dikembangkan oleh George Gardner. Oke, kita masuk ke teori yang ke-13, yaitu teori komunikasi humanisme. Teori ini dikembangkan oleh Nick Neal pada tahun 1977, yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Isi teori lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik, dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, ada teori yang ke-14, yaitu teori komunikasi difusi inovasi oleh Rogers. Teori komunikasi difusi inovasi ini menjelaskan tentang bagaimana upaya pembaharuan atau inovasi dapat tersampaikan melalui beberapa saluran tertentu dengan ditujukan kepada sekelompok anggota yang berasal dari sistem sosial. Teori ini dicetuskan oleh Rogers pada tahun 1961 dengan maksud difusi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang memiliki karakteristik serta memiliki relasi dengan pemancaran pesan yang isinya adalah mengenai ide-ide baru. Oke, udah masuk ke teori yang ke-15 nih, yaitu teori nativisme yang dikemukakan oleh Chomsky dan Hadley pada tahun 1993. Mereka adalah tokoh pendukung dari teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu yang kompleks, oleh karenanya manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain. Nah, masuk ke teori yang ke-16, yaitu teori persamaan media atau media equation theory. Teori persamaan media atau yang disebut dengan media equation theory ingin menjawab permasalahan kenapa orang-orang secara tidak sadar dan bahkan secara otomatis merespon apa yang dikomunikasikan oleh media, seolah-olah media itu juga manusia. Selain itu, teori yang satu ini juga memperhatikan bahwa media juga dapat diajak berbicara. Media dapat menjadi lawan bicara seseorang seperti dalam komunikasi. Sekarang masuk ke teori yang ke-17, teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Fungsi dari penerapan teori ini adalah untuk menjaga stabilitas informasi agar tercipta penyesuaian sikap yang memadai antar bagian dalam organisasi. Sekarang lanjut ke teori yang ke-18, yaitu teori norma dan budaya. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain juga mampu memperkuat norma yang ada dalam masyarakat. Lebih dari itu, mampu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Teori yang ke-19, ada teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori pengharapan nilai bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunaannya.
Sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori ini merupakan turunan dari teori Uses dan gratification. Berikutnya, masuk ke teori yang ke-20, yaitu teori jarum suntik, atau yang biasa dikenal dengan teori hipodermik atau peluru. Merupakan salah satu teori dalam komunikasi massa. Teori ini menjelaskan bahwa media massa dapat menimbulkan pengaruh yang kuat terhadap khalayak, seperti halnya menyuntikkan obat yang langsung masuk ke dalam tubuh si penerima atau si khalayak. Oke, kita masuk ke teori yang ke-21, yaitu teori sosial konstruksi komunikasi. Teori ini menekankan bahwa makna dalam komunikasi dibangun secara sosial melalui interaksi antara individu dan kelompok. Komunikasi tidak hanya tentang transmisi informasi, tetapi juga tentang proses sosial yang melibatkan interpretasi, negosiasi, dan pembentukan makna bersama. Masuk ke teori yang ke-22, yaitu teori konstruktivisme. Piaget dan Vygotsky adalah dua nama yang selalu dikaitkan dengan teori ini. Teori konstruktivisme beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Di sisi lain, teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif. Pembelajaran yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Oke, masuk ke teori yang ke-23, yaitu teori framing. Teori framing oleh Erving Goffman menyatakan bahwa media memiliki kecenderungan untuk memusatkan perhatian pada peristiwa tertentu, dan kemudian menempatkannya dalam suatu konteks makna. Teori framing berpendapat bahwa cara suatu peristiwa diungkapkan kepada audiens dapat mempengaruhi bagaimana seseorang memproses informasi dan membuat pilihan terkait dengan informasi tersebut. Berikutnya, ada teori yang ke-24, yaitu teori kognitivisme. Teori kognitivisme mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Menurut aliran ini, kita belajar didasarkan atas kemampuan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian dalam suatu lingkungan, di mana proses belajar tersebut terdapat 4 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, diskuilibari, dan ekuilibrasi. Oke, kita masuk ke teori yang terakhir, yaitu teori gatekeeping. Teori ini membahas peran penyedia media dalam mengontrol atau membatasi aliran informasi dan berita kepada masyarakat. Teori ini menggambarkan bagaimana redaksi media memutuskan apa yang akan diberitakan dan bagaimana cara penyajian informasinya.